Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tamaksud ya marrakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para guru, para ustaz, jamaah subuh yang insyaallah pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Saudara kita yang sedang sakit disehatkan. Semoga nur atau cahaya majelis Rasulullah tersambung dengan kita, majelis kita sekarang. Kita muliakan majelis ini, majelis para malaikat, rahmat Allah, pengampunan. Janganlah kita muliakan siapa yang berbicara. Kami datang dari Sulawesi hanya ingin bersilaturahmi, berbagi pengalaman. Kami bukan seorang guru, bukan ustadz, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Kita ikhlaskan niat untuk bermajelis, majelis ilmu. Kita kosongkan pikiran kita. Jadi ilmu kita yang telah lalu kita simpan dulu, biar kita bisa sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan nanti ibaratnya saya datang dari Indonesia itu membawa hadiah berupa baju. Jika baju ini terlalu besar, maka jangan langsung dibuang, disimpan. Siapa tahu besok-besok bodi kita besar, gemuk, boleh kita pakai. Atau siapa tahu hadiah atau baju yang saya bawa ini terlalu kecil, juga jangan dibuang. Siapa tahu besok-besok kita diet, bodi kita kurus, boleh kita pakai. Jadi cukup didengar saja, jangan langsung diambil, jangan langsung dipakai, dipikir-pikir dulu. Ya, dipikir-pikir dulu. Majelis kita ini bukan majelis perdebatan, bukan majelis gagah-gagahan, mentang-mentang dari Mesir, kakak kelas Ustaz Somad. Bukan, kami bukan siapa-siapa. Ya. Kita akan bahas dasar agama. Yang paling dasar adalah ma'rifah. Kenal dulu dengan Allah. Awwaluddin ma'rifah. Kalau boleh dibagi, jadi beragama itu ada namanya beriman, Islam, ihsan. Banyakan orang masih di seputaran iman dan Islam saja. Ihsannya belum. Apa ihsan itu? Anta'budallah
ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah memang seakan-akan melihatnya, bukan membayangkan Allah. Bukan menyembah Allah karena surga, karena takut neraka. Ihsan. Ada juga namanya syiar. Ya, kita bahas sedikit syiar karena saya lihat di sini ada Asyura ya. Asyura itu 10 Muharram. Ya, memang ada riwayatnya. Siapa yang hari itu melakukan kebaikan, membeli sesuatu dengan harapan, ada namanya tafa'ul. Tafa'ul, bukan tasya'um. Bahkan tasya'um ini kebalikannya daripada harapan itu dilarang. Karena itu adalah bisikan setan ya, yang membuat orang berkecil hati, lemah, ya, patah semangat. Itu bisikan setan. Kita harus tafa'ul. Salah satu dari tafa'ul itu adalah berhari Asyura. Ya, sedikit saya akan jelaskan syiar itu. Jadi hukum agama itu ada 5 ya. Sumber hukum itu 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh. Ingat, kita sedikit berusul fikih ya. Jadi subjek agama itu adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau boleh. Ingat ya, tidak ada bid'ah. Saya harus jelaskan ini. Tidak ada bid'ah. Kata-kata bid'ah ini adalah upaya orang lain dalam tanda petik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kata-kata bid'ah ini cuma satu kata, tapi mengacaukan umat Islam sudah puluhan tahun. Padahal dasar agama itu adalah cinta, makrifat. Ya. Ini perlu, penting kami sampaikan. Ya. Jadi saya ulang, subjek daripada aturan agama itu wajib, sunnah, haram, makruh, boleh, tidak ada bid'ah. Contoh, kemarin adalah hari yang paling bersejarah bagi saya pribadi. Kenapa? Saya pengajian di Masjid Al-Kautsar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Orang merayakan, boleh? Boleh. Namanya bergembira itu memang harus diungkapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bulan ini juga masuk bulan Maulid. Kita bahas sedikit. Maulid, ya, kita bahas Maulid, ya. Tuan-tuan, saya tanya dulu. Karena menyebut nama Maulid langsung kita punya pikiran, wah. Apa yang salah Maulid? Apa yang salah Maulid? Kira-kira. Saya jelaskan dulu, tuan-tuan. Saya bertanya, mohon dijawab. Mana yang benar? Maulid apa maulud? Kita harus tahu ini, Pak. Maulid apa maulud? Ya, maulid. Maulid, angkat tangannya maulid. Ya, maulid, ya. Maulud. Wah, 2 kali angkat tangan Bapak. Wah, ini yang paling benar ini. Paling benar beliau. Semua benar. Saya harus jelaskan ya. Maulid artinya waktu kelahiran. Waktu. Rasulullah lahir hari Senin 12
Rabiul Awal tahun gajah. Saya lahir 12 Maret tahun 75, hari Rabu. Apa yang salah maulid? Apa hukum maulid? Tidak ada hukumnya. Ya kalau orang lahir maulid, ya memang lahir. Allah yang kehendaki. Ya, nggak ada hukumnya. Rasulullah tidak bermaulid. Wah, ini satu kaidah yang paling salah. Memang orang ini, kelompok ini memang aneh. Kaidahnya pokoknya semua yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak ada di zaman Rasulullah, itu bid'ah, haram, dalalah, neraka. Astagfirullahaladzim. Berarti kalau begitu mereka juga ahli bid'ah, karena mereka ini tidak ada di zaman Rasul. Iya kan? Semua yang tidak ada di zaman itu, kamu juga tidak ada di zaman Rasulullah. Kamu sekarang, bukan lampau. Disinilah pentingnya bermakrifah, karena dasar agama itu adalah cinta, bukan menyalahkan. Apalagi syiar. Kita kan sudah susun tadi, iman, Islam, ihsan. Ada namanya syiar, adat. Adat yang baik itu boleh dipakai. Masuk dalam kaidah usul fikih. Yang masuk yang 10. Al-Quran, hadis atau sunnah, kias, ijma, masuk adat, urf, masuk Pak. Adat-adat orang Melayu, bagus. Itu bisa masuk hukum. Kalau tidak ada dalilnya, Al-Quran dan sunnah. Jadi kita harus bedakan mana syiar, mana hal keimanan, tauhid, fikih. Apalagi fikih, ya. Itu pasti orang berbeda. Tidak mungkin fikih itu satu, mustahil. Disitulah hikmahnya Allah menciptakan beraneka macam. Sangat ajaib cara Allah menciptakan. Tidak ada yang sama. Meskipun kembar, saya punya anak kembar, tetap beda. Tidak ada yang sama. Maka teknologi modern sekarang pakai sidik jari. Tidak ada yang sama sidik jarinya, Pak. Tidak ada yang sama. Orang masih bisa buramkan sidik jari, misalnya mengasih lilin, lem, game, glue. Sekarang ada sidik mata. Tidak ada yang sama sidik matanya. Subhanallah. Jadi itu dasar dulu. Kalau agama ini, kehidupan ini cinta. Iya. Jadi kita beribadah karena cinta. Semua karena cinta. Kalaupun kita masuk surga nanti, bukan karena amal, tapi karena cintanya Allah. Gak apa-apa kita berbeda paham. Mau buktikan, tuan-tuan, insya Allah kita semua masuk surga ya, amin, amin. Ya. Karena cintanya Allah. Tolong angkat tangannya. Siapa nanti masuk surga karena amalnya? Ayo. Ya. Ya. Berarti cinta. Ya. Jadi syiar ini boleh. Boleh maulid, boleh. Boleh. Sekarang maulud. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Rasulullah pernah bayi. Pernah ya? Pernah kecil, pernah. Ya. Kira-kira yang tidak senang dengan maulud atau maulid, berarti kemungkinan mereka tidak pernah bayi. Tiba-tiba jatuh dari langit, pum, langsung besar. Karena dia tidak mengakui maulud. Sementara maulud artinya bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Iya. Kira-kira siapa yang tidak dilahirkan? Siapakah manusia ini yang tidak dilahirkan? Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Isa saja itu dilahirkan. Kuasa Allah
Allah bisa melahirkan seseorang tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam, Siti Hawa, dan tanpa bapak, Nabi Isa. Allah bisa mengeluarkan onta yang begitu besar dari lubang batu, untanya Nabi Saleh. Salah satu hewan yang masuk surga ya. Ingat, hewan pun masuk surga. Jadi jangan mengkotak-kotakan surga itu hanya untuk kelompok kita saja. Jangan. Karena cinta. Contoh lagi. Ternyata Ibnu Taimiyah, ulama mereka ini membolehkan maulid. Membolehkan maulid. Di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim halaman 254. Beliau katakan merayakan maulid sudah menjadi tradisi, maka diberi pahala yang besar bagi orang yang bermaulid karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'zimul maulid wa ittihazi musiman qad yaf'aluhu badun nas fa yakunu lahu ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil maulid dari Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi enggak usah kita pakai dari Ahlus Sunnah ya, dari mereka sendiri. Terus kalau gurunya mengatakan boleh maulid, kenapa muridnya, pengikutnya mengatakan tidak boleh maulid? Haram, bid'ah. Berarti ini murid apa? Murid apa namanya? Kurang ajar ya. Bapak yang katakan ya, bukan saya. Contoh lagi. Tapi ingat, disitulah indahnya yang namanya berfikih, bersyariat dengan kaidah usul. Meskipun Ibnu Taimiyah membolehkan maulid, tapi beliau tidak bermaulid, tidak ada masalah. Contoh, saya pribadi, kalau ditanya apa hukum merokok, ya, sama ya merokok ya, sama ya, sama ya, oke. Ada bahasa lainnya kan di sini merokok? Sama ya, sama Indonesia ya, oke. Bagi saya, hukum rokok itu boleh. Bagi saya, ya, nggak apa-apa ya. Ada yang mengatakan hukum rokok itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan boleh. Ya, kita tes dulu, tuan-tuan. Siapa yang meyakini rokok itu haram? Angkat tangannya. Haram. Ya, istiqamah ya. Kemarin juga haram. Oke, satu orang. Siapa yang mengatakan rokok itu makruh? Makruh ya. Oke. Makruh. Berarti sudah dipahami, jelas ya. Kalau yang mengatakan haram berarti tidak merokok. Saya yakin. Kalau yang mengatakan makruh juga tidak merokok. Kemungkinan ya. Sekarang berarti selainnya boleh. Angkat tangannya boleh. Boleh. Ya. Harus pilih Pak. Boleh ya. Pasti. Saya juga mengatakan boleh. Tapi ingat, saya tidak merokok. Itulah hukum Pak. Indah. Senang. Meskipun saya yakini rokok itu boleh. Rokok itu kan pada dasarnya terbuat dari kertas, kapas, cengkeh, ya. Boleh kan? Apalagi ada namanya rokok herbal. Terbuat dari daun-daun yang menyehatkan. Boleh kan? Gak apa-apa berbeda ya, Pak Haji ya? Tuan-tuan, silakan katakan haram, silakan katakan makruh, silakan katakan boleh. Tapi saya pribadi tidak merokok. Loh, kenapa bisa? Ya, enggak ada masalah. Pertama, rokok bagi saya ya, memang katakan boleh. Kenapa saya tidak merokok? Karena saya tidak terbiasa. Saya tidak terbiasa menghisap asap, saya tidak terbiasa. Apalagi rokok itu paling dekat dengan api. Ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, katanya di surga semua boleh. Iya, bolehkah?
saya merokok nanti di surga? Ustadznya bingung. Waduh, apa dalilnya ya? Apa dalilnya kira-kira? Bolehkah merokok di surga? Wah, apa ya? Tapi namanya ustadz, langsung ada ilham. Iya, boleh merokok di surga. Cuma masalahnya di surga tidak ada api. Jadi harus turun dulu ke neraka, ambil apinya. Ya. Ya, astagfirullah. Ya. Itulah hukum. Santai, senang. Silakan. Apalagi maulid. Bagaimana kalau merayakan maulid? Lah, astagfirullah. Contoh ya. Orang kalau bermaulid itu ada ceramah. Oh, pahalanya. Ada mengaji, silaturahmi, memberi makan. Apanya salah? Apanya salah? Alangkah tidak eloknya kalau kita ada acara bikin maulid, tidak ada makan-makannya. Pasti orang bilang, ini pengurus masjid pelit. Iya. Masa orang bertamu saja dikasih makan? Ini jelas-jelas terutama silaturahmi. Contoh ya. Ada di Parepare, Sulawesi Selatan, orang tinggal depan masjid tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Depan masjid, satu langkah saja masjid, depan rumahnya masjid, tidak pernah sholat. Tapi suatu ketika ketika maulid, dia ingin makan, ada namanya soko, pulut. Biasanya tradisi di sana itu ada telur, ada pulut ya, beras ketan. Kalau di sini ketam, kepiting. Saya bingung itu kemarin. Kita Ustaz makan ketam, saya tunggu mana sokonya ini. Saya kira ketan itu pulut, ternyata kepiting. Mana ketannya? Saya tunggu mana ini? Oh, ini kepiting ya. Cancer ya. Kanker cancer ya. Ya, oke. Crab ya. Dia ke masjid karena ingin makan telur, ingin makan pulut. Itu tujuannya. Tapi ingat hidayah Allah. Dalam acara itu kan ada mengaji, ada ceramah. Di ceramah itulah dapat hidayah. Coba. Di ceramah itulah dapat hidayah. Akhirnya masuk akalnya, sekarang jadi ahli masjid. Awalnya gara-gara ingin makan saja. Kita pun demikian, tuan-tuan. Kita selama ini tidak bermarifat, kita beribadah karena ingin surga. Enggak usah munafik. Kita sama halnya dengan orang ini. Kita beribadah karena surga, bukan karena Allah. Bolehkah mengharap surga? Boleh, tapi bukan tujuan. Disitulah pentingnya ma'rifah. Ya, kita akan bahas sedikit ma'rifah, meskipun habis waktu lagi. Ya. Gimana? Boleh sampai jam 9? Oh, saya nggak sanggup, capek. Ya. Jadi insyaallah besok saya ke Tarakan, lusa terbang ke Makassar. Saya ada acara langsung tabligh akbar. Kemudian rencana tanggal 15 atau lebih kembali safari di Sabah 1 bulan. Seperti kemarin, Tawo, Sandakan, Kinabalu, Beaufort dan sekitarnya. Jadi doakan kami semoga diberikan kesehatan ya, terutama kesehatan, ya, keberkahan. Ya. Oke. Awaluddin ma'rifah. Disinilah pentingnya ma'rifah, teman-teman. Kita akan hubungkan nanti dengan orang yang beribadah karena tanda petik surga. Beda teman-teman, beda. Kalau ma'rifah nanti kita ikhlas, plong dan masuk di ihsan. Ya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu memang harus kenal dulu. Tidak bisa kalau tidak kenal. Contoh, ibadah yang paling ringan, paling gampang adalah zikir, ya. Karena zikir ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat.
Ada zikir, boleh kita berzikir di dalam tandas. Jangan kira, nggak boleh. Ada. Karena zikir itu adalah menyebut dan mengingat. Menyebut, subhanallah, menyebut dan mengingat. Sama ingat. Contoh yang paling gampang mengingat ya. Tuhan, masih hidupkah Bapak? Nah, siapa namanya Bapak? Fajri. Ya, ingat, alhamdulillah. Ingat nggak tanggal lahir Bapak? Ingat? Benar. Enggak, tanggal lahirnya orang tua. Oh, hafal ya? Subhanallah, mantap ini. Ya, oke. Sekarang Fajri ya, nama Bapak. Sekarang Tuhan ingat Bapak, ingat. Tutup mata atau buka mata? Bisa? Kenapa bisa? Bukan. Karena kenal. Karena kenal. Karena kenal. Kenapa bisa kenal? Karena sering ketemu. Itulah sama halnya dengan Allah. Bagaimanapun seorang ini berusaha mengingat Allah, tapi kalau tidak kenal Allah, tidak bakalan dia ingat. Kita buktikan. Siapa tadi nama Bapak? Fajri ya? Saya berusaha mengingat Bapak Fajri dengan menyebutnya. Fajri, 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 Fajri. Enggak bisa. Kenapa? Enggak kenal. Sama dengan kita. Orang kalau tidak kenal Allah, tidak bisa tembus zikirnya, salatnya pun tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk. Allah sendiri jelaskan, Mayyabudullaha ala harfin. Banyak orang menyembah Allah, menyembah hurufnya Allah. Alif, lam, ha. Menyembah namanya Allah, menyembah lafaznya Allah. Adakah huruf? Allah. Menyembah itu. Kalau salat membayangkan itu. Alif, lam, ha. Yang ini makhluk. Baru nama. Jadi kalau kita menyembah Allah, membayangkan ini, berarti kita menyembah kayu, plastik, lampu. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau kita menyembah Allah, membayangkan nama Allah di dalam Al-Quran, berarti kita menyembah kertas dan tinta. Allah bukan itu. Huwalahu. Disinilah pentingnya ma'rifah. Itu saja dulu yang terutama. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk. Contoh kecil. Enggak bisa kita mengingat seseorang manakala tidak kenal. Coba kita ingat perjalanan kita waktu nikah dengan istri. Bagaimana? Lihat dulu dari jauh. Habis itu berusaha untuk mengenalnya. Setelah kenal, minta nomor WA-nya. Sama, kita menghubunginya, chat dulu. Habis itu kita video call. Sama. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sama. Silahkan dibuktikan. Orang yang tidak ma'rifah, tidak mengenal Allah, sampai mati tidak bisa khusyuk sholatnya. Saya yakin. Masuk akal Pak. Zikir aja nggak bisa tembus. Bagaimana kita mau mengingat Allah? Subhanallah, subhanallah. Tidak bisa. Cuma sendiri katakan, wa minan nasi mayyabudullaha ala harfin. Sebagian besar manusia menyembah Allah, menyembah hurufnya saja, menyebut saja, teriak-teriak saja. Mereka sholatnya gerakan sholat saja, bukan sholat, belum sholat. Tadi subuh, siapa yang meyakini dirinya sholat tadi? Dia mau sholat, dia sholat, tidak ada. Tadi baru gerakan sholat kita lakukan tadi subuh itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan orang kalau tidak ma'rifah, kalau sholat semua yang dia lupa pasti ingat. Betul kan? Misalnya kita lupa kunci kereta, ya, kereta tadi ya, masuk waktu sholat, Allah langsung ingat. Penting ma'rifah. Ya.
cara bermakrifat ada dua jalan, dua macam. Yang pertama, langsung makrifat kepada Allah, belajar nama, belajar sifat, belajar zat. Belajar zat. Malaysa lahu syai' fa syai'uhu syaitan. Siapa yang bermakrifat, tentunya bertarekat dulu, karena tarekat adalah jalan ya. Harus syariat, tarekat harus jalan. Balik, siapa yang bersyariat saja tapi tidak bertarekat, bermakrifat, fasik. Kita banyakkan melakukan hal fasik, termasuk menyembah Allah, menyembah hurufnya, fasik. Tapi siapa yang bersyariat saja, siapa yang bermakrifat saja tapi tidak bersyariat, banyak orang bertarekat, bermakrifat tapi tidak sholat, kafir lagi. Banyak sekali. Hampir di semua negara banyak tarekat atau golongan yang bermakrifat saja tapi tidak mau bersyariat, tidak sholat. Maka pertemuan sufi kemarin, salah satu misinya adalah memperkenalkan kalau tarekat itu harus sejalan dengan syariat. Makrifat, syariat. Artinya kalau sudah kita bilang syariat, kita bilang makrifat, itu sudah masuk tarekatnya ya. Satu paket ya, ingat satu paket. Tarekat, hakikat, makrifat, satu paket. Ya, nggak usah disebut semuanya, satu paket dia. Syariat beda, tapi kalau kita sebut tarekat berarti satu paket. Tarekat, hakikat, makrifat. Makrifat berarti masuk hakikat, tarekat. Karena harus begitu. Susah orang bermakrifat kalau tidak bertarekat. Karena tarekat ini jalan. Kita tidak bisa sampai kalau kita tidak berada di jalan. Contoh, ke Kinabalu dengan jalan. Jalannya apa? Laut. Ada laut kan? Oh, berarti ada dua jalan sampai ke Kinabalu, yaitu jalan darat, naik kereta dan pesawat. Betul? Sama dengan makrifat, harus pakai jalan, tarekat. Maka dianjurkan untuk bertarekat. Tarekat apapun yang mu'tabarah. Soalnya kalau tidak bertarekat, fasyihu syaitan. Tapi banyak orang bertarekat tidak bermakrifat, di jalan saja. Tarekat artinya jalan. Dia di jalan saja putar-putar, pusing-pusing, tidak pernah nyampe. Kan tarekat artinya jalan. Banyak saya temui orang bertarekat sudah 30 tahun tidak bermakrifat, tidak sampai. Di jalan saja. Coba bayangkan, kita 30-40 tahun di jalan saja, tidak pernah nyampe. Saya bertarekat, iya, tarekat itu jalan. Tapi kan tidak belajar makrifat. Kalau zikir teriak, menyebut keras, la ilaha illallah. Betul memang asalnya betul. Tapi selama tidak makrifat, teriak-teriak terus. Tadi menyebut, mengingat, merasa. Itulah ilmu makrifat, merasa. Merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Kita yang standar itu adalah kamil mukamil ya, bisa membimbing. Tentunya guru ini bermakrifat dan bersyariat. Yang kedua, cara bermakrifat dengan ma'rifatun nafs, mengenali diri. Karena manusia ini adalah rahasianya Allah. Jadi harus tahu, manusia ini rahasianya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Ya. Bentuk fisiknya saja, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk fisik makhluk ciptaan Allah itu yang paling sempurna manusia. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Bahkan Allah menciptakan Adam manusia ini dalam bentuknya. Pikiran makhluk itu sama.
Jadi kalau manusia membayangkan Tuhan, dia membayangkan seperti manusia. Ibnu Taimiyah sendiri membayangkan Allah duduk seperti di atas kursi. Disitulah jatuhnya. Selevel Ibnu Taimiyah masih tajsim, mengatakan Allah itu punya bentuk, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Bayangkan. Selevel Ibnu Taimiyah salah. Maaf ya, saya nggak berani mengatakan salah ya. Itu yang terjadi. Mengatakan Allah itu duduk seperti raja. Disitulah jatuhnya Ibnu Taimiyah. Ya, manusia biasa ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tanzih. Tuan-tuan, kenapa Allah tidak ada yang serupa dengan dia? Ayo kira-kira. Apa jawabannya, Ustaz? Kenapa Allah tidak ada yang serupa dengan dia? Ayo. Karena Allah bukan makhluk. Oke, betul. Tadi malam ada yang katakan Allah pencipta. Oke, ya kita coba kita pakai. Kenapa Allah tidak ada yang sama dengan dia? Karena semua dia. Belum kita bahas itu. Zat Allah, apakah energi? Apakah berupa molekul? Apakah berupa kecerdasan? Belum kita bahas itu, Pak. Di Indonesia sudah membahas itu. Muncul ulama-ulama yang luar biasa sekarang. Memang di balik ujiannya ya, Indonesia lagi diuji, kasihan. Huru-hara, demo, bakar, tapi Allah tetap memunculkan ulama-ulama luar biasa. Banyak guru di Indonesia. Ada seorang bengkel, ya, bengkel motor, sepeda, bikin pesawat di Indonesia itu, Pak. Dari mana dia? Nggak pernah sekolah, bikin pesawat, sudah terbang pesawatnya. Jadi saya lihat memang ini mungkin otaknya orang Indonesia lain, tapi di balik ujiannya, masya Allah, berat, Pak. Tapi ingat, ini dunia sementara. Ingat, dunia sementara. Nggak usahlah pusing. Nanti, maaf, negara kita ini dikuasai sama orang ini, dikuasai sama... Nggak usah pusing, Pak. Kita orang beriman, dunia sementara, Pak. Dunia sementara. Masih ada akhirat ya. Santai saja. Perbaiki saja iman. Perbaiki makrifah. Santai saja. Karena orang bermakrifah itu tidak ada susah begini. Tidak susah, dia maunya Allah. Bayangkan orang ma'rifah itu tidak mau lagi surga. Benar. Rabi Adawiyah mengatakan, seorang sufi perempuan, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena surga, haramkan saya masuk surga. Kalau saya menyembahmu karena takut neraka, siksa saya. Tapi saya menyembahmu karena engkau saja cinta. Ilahi anta maksudi wa ridha. Cara yang kedua, kita singkat 5 menit lagi. Pengetahuan diri, jiwa. Iya. Karena manusia ini rahasia Allah. Maka ada satu kaidah, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Inilah yang kita pakai. Karena langsung belajar Allah berat. Sampai orang kuliah pun, program S2, S3, doktor, itu berat. Jadi kita ambil yang senang-senang saja, yang gampang saja. Pengenalan jiwa. Siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Bahasa Jepangnya, nigi-nigi majepu alena, najepu ton itu puana. Itu bahasa Jepangnya ya. Sabar. Di sini tidak ada sisi tanya jawab. Ingat, ilmu Tuhan simpan dulu. Dengar saja dulu. Apalagi tidak ada waktu. Ya, oke. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Hal yang pertama kita harus kenali dulu roh. Ya. Siapa yang kenal roh? Siapa yang punya roh? Inilah yang paling ajaib dalam manusia itu adalah roh. Nah, ingat, kalau kita berbeda pendapat,
Tidak mengapa ya, simpan saja dulu. Di sini bukan gagah-gagahan, mau dibilang paling hebat. Ustadz itu kecil, saya hebat. Tunggu dulu, sabar. Agama ini adalah agama cinta. Sabar Tuhan, sabar. Ya. Kita ini untuk umum ya, belajar sama-sama. Kita pentingkan umum ya, jangan pribadi, ego, jangan. Saya harus tahu ini, jangan. Santai. Ya. Roh manusia itu yang bikin ajaib adalah ditiupkan, tidak diciptakan. Ingat, ditiupkan, tidak diciptakan. Bedakah ditiup dengan dicipta? Beza. Ya, beza. Oke. Roh makhluk yang lain, malaikat, jin, hewan, tumbuhan itu diciptakan. Tapi manusia ditiupkan. Ya, kita lihat dalilnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku, kata Allah, rohku ke Adam, ke manusia. Allah tidak katakan aku tiupkan rohmu. Rohku, kata Allah. Siapa yang punya roh? Yakin Allah. Maka sekarang kita harus yakini kalau roh itu punya Allah. Sebenarnya manusia itu serba darurat ya. 1 detik pun tidak ada yang lepas dari pertolongan Allah. Contoh, ketika kita menghirup nafas, kita hidup. Ketika keluarkan nafas, kita mati. Jadi manusia itu, tuan-tuan, makanya disinilah pentingnya, perlunya yang namanya ilmu ma'rifah, zikir, nafas. Jadi manusia itu, tuan-tuan, tiap detik hidup, tiap detik mati. Hidup, mati. Coba bayangkan Tuhan, ketika keluar nafas, Allah tahan 5 menit saja. Bayangkan, 5 menit saja. Apa nasib kita? Oke, Allah tahan 1 jam. Maka disinilah pentingnya ilmu ma'rifah. Kita mengingat Allah tiap detik. Babnya nanti bab zikir bersama. Nanti lain kali ya. Di situ dulu kita harus pahami roh ini ditiupkan dan roh ini punya Allah. Maka roh itu dia sifatnya kekal. Pertanyaannya, tuan-tuan, lebih kekal mana, roh atau matahari? Roh, oke. Lebih kekal mana, roh atau surga? Ayo, yang penyembah surga pasti mengatakan surga. Ya, roh ya. Itulah makrifah. Apakah mulai dari sekarang menyembah Allah karena surga lagi? Karena roh itu sendiri lebih kekal dari surga. Di manakah roh itu? Wallahu a'lam bishawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Itulah rahasia roh. Terus yang keluar masuk itu, oke, kalau misalnya kita mengatakan roh, berarti yang keluar masuk itu siapa? Siapa? Allah sendiri. Maka kenali dirimu dulu. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini, minimal nanti sholat kita duhur insyaallah sudah bisa sedikit khusyuk. Saya tambah lagi. Ya. Sejauh mana Allah dengan kita? Sedekat apa Allah dengan kita? Kalau orang merasakan ini, insyaallah khusyuk. Kita selama ini Baitullah itu di sana, ya, harus naik haji, umrah, padahal Baitullah itu di sini. Qalbul mu'min Baitullah. Qalbu orang beriman rumahnya Allah. Dan rahasianya Allah itu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada kita sendiri. Gak usah teriak-teriak. Bahkan orang bermakrifah itu tidak berdoa lagi. Yang ada merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan Allah lebih dekat daripada mata hitam dan mata putih, Pak. Allah lebih dekat daripada itu.
Itulah ma'rifah. InsyaAllah saya yakin sholat duhur nanti sudah sedikit bisa khusyuk. Betul Pak? Karena tidak merasakan lagi Allah itu jauh, Allah itu di atas langit, Allah itu berada di surga. Astagfirullahaladzim. Allah berada di surga, Allah menempati surga. Syirik kita Pak. Masa Allah menempati makhluk? Ingat, ma'rifah itu merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri. Maka orang sholat itu artinya orang terhubung dengan Allah 24 jam. Itulah sholat sebenarnya. Tapi kita tetap harus sholat syariat. Kita tetap sholat daim dan sholatnya syariat Pak. Harus Allah, harus syariat. Karena kenapa? Karena roh masih berada di dalam tubuh. Harus bersyariat. Kebayang nggak? Kalau orang tidak bersyariat, 1 bulan saja orang Islam tidak sholat Jumat, bisa bubar agama ini Pak. Ingat, penting syariat Pak. Saya banyak temui orang bermarifat tidak mau lagi sholat. Saya bilang ini sesat ini orang ini. Kami sudah nyampe. Nyampe di mana kok? Kami sudah sampai. Terus tidak sholat. Kamu sampai di mana? Kenapa tidak sholat? Letu nak nase. Letu ke bengke. Letu na suruga. Muli waktu suruga. Na dua mionro. Antara suruga sebuah neraka. Muli waktu suruga. Tamak itu boleh neraka. Nggak ada yang paham kan? Kenapa ketawa? Saya kira demikian ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita salaman? Salaman lagi. Salaman itu hukumnya apa ya? Boleh. Boleh di dalam masjid, boleh di luar masjid. Boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Boleh. Bahkan bisa dikatakan sunnah. Kalau kita baca di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Ibnu Munzir 4 jilid, boleh. Bisa jadi sunat. Bukan bidah, bukan haram. Yang tidak boleh itu tuan-tuan, orang lagi sholat disalami. Saya sholat ya, Allahu Akbar. Datang. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Jangan. Sekarang boleh ini. Boleh salaman. Ayo, salaman lagi. Sallallahu alaihi Muhammad.